Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga. Tetap semangat dengan saya Bung Lopan. Dan ada kabar baik bagi dua defender kita, dua pemain di jantung pertahanan yang sama-sama mengalami cedera ketika memperkuat tim nasional Indonesia di grup C Piala Dunia zona Asia. Mes Hilgers dan Kevin Dix. Mes tidak bisa datang untuk memperkuat tim kita dalam dua pertandingan ya, menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Kemudian Kevin Dix sempat bermain mengawali debut melawan Jepang, tapi kemudian ditarik, dia kena cedera, digantikan oleh Sandi saat menghadapi Jepang, dan akhirnya dia balik tidak memperkuat Arab Saudi. Jadi itu yang membuat kita kehilangan pemain-pemain penting, tapi hasil yang kita capai oke lah. Kalah lawan Jepang tapi menang melawan Arab Saudi, menghidupkan asa kita untuk persaingan di grup C sampai pada tahun yang akan datang. Nah, kabar baik itu datang dari dua pemain. Kevin Dix bersama dengan FC Copenhagen mengambil alih pimpinan klasemen sementara di Liga Denmark setelah mengalahkan Lyngby dengan 2-1. Bahkan Kevin Dix bermain penuh, ada 1 assist dalam 83 operan yang dia lakukan sepanjang pertandingan melawan Lyngby. Dan dia tampil bagus, tampil oke ya, dalam pertandingan tersebut. Dan ini saya akan mengirim sinyal pesan kepada STY bahwa saya siap untuk memperkuat tim Indonesia setelah kemarin sempat mengalami masalah dan harus kembali ke Copenhagen. Tapi saat ini dia sudah bugar dan bisa dipakai untuk pertandingan melawan Australia nantinya pada Maret yang akan datang, karena Liga Denmark itu akan berakhir lebih 1 pekan lagi ke depan ya, sampai tanggal 1 atau tanggal 2. Kemudian akan istirahat panjang. Liga Denmark ini akan dimulai pada Februari tahun 2025. Jadi ketika Kevin Dix ini bermain untuk Copenhagen melawan North Island dalam pertarungan hidup mati, saya pikir di laga pamungkas di Liga Denmark, Kevin Dix akan menunjukkan kehebatan dia kembali bermain di jantung pertahanan di garis belakang, dan dia ingin membawa Copenhagen itu tetap berada di puncak klasemen untuk menang di paruh pertama kompetisi Liga Denmark, karena saat ini unggul 3 angka dari peringkat kedua Aarhus ya. Ada 3 tim yang ada sana termasuk Midtjylland yang dengan nilai 27. Sekarang mereka unggul bagus sekali karena Aarhus kemarin kalah dari North Island. Nah, North Island ini akan menjadi lawan terakhir bagi Kevin Dix dan kawan-kawan. Dengan bugarnya Kevin Dix, maka ini juga bagi STY pasti akan tersenyum, karena ini pemain yang diharapkan bisa datang menghadapi pertandingan yang krusial menghadapi Australia ya pada 20 Maret 2025. Dan Kevin bahkan bisa bermain di posisi bek kanan jika dibutuhkan. Dan Mes Hilgers itu juga akan datang dan memperkuat tim nasional Indonesia, karena Hilgers kemarin bersama dengan klubnya tampil juga penuh. Memang ada 1 kartu kuning, tapi 90 menit sama seperti Kevin Dix dimainkan oleh pelatih Joseph Osting. Dan mereka bahkan di partai tandang yang mengalahkan Fortuna Sittard ya, dengan 2-1 dengan 1-2 ya. Dan ini juga modal bagus saya pikir bagi FC20 yang sekarang berada di peringkat kelima sementara di Eredivisie ya, dengan 13 pertandingan 25 poin. Masih memang kalah dibandingkan dengan PSV yang ada di atas, atau setidaknya dengan klub Ole Romani yang berada di peringkat kedua klasemen sementara. Tapi Hilgers sudah mengirim juga pesan, sinyal juga kepada STY bahwa ini sama seperti Kevin Dix, dia siap, sudah kembali, karena kita tahu bersama dia cedera melawan Willem II, tapi kemudian ada istirahat sepekan, dia dipaksakan tampil melawan Ajax, oke, tapi kemudian ditarik di menit 80-an yang melawan Ajax. Itu yang membuat dia tidak bisa berangkat ke Indonesia karena tidak bugar 100%. Pihak klub juga menyarankan untuk dia istirahat, dan akhirnya dia bisa bermain ya pada hari Minggu kemarin melawan Fortuna Sittard ya. Ini satu kabar bagus saya pikir. Dan Kevin Dix bersama dengan Mes Hilgers memang sudah menyatakan bahwa mereka bersedia ya untuk bermain pada Maret yang akan datang untuk bisa merajut mimpi kita ya, paling tidak lolos ke Piala Dunia. Untuk bisa masuk ke putaran keempat tentunya tidak boleh kalah melawan Australia. Imbang aja udah bagus, kalau menang itu bonus yang luar biasa bagi timnas kita. Makanya kita punya kekuatan di garis belakang yang sangat baik dengan kehadiran Mes dan juga dengan kehadiran Kevin Dix
Ya, pertarungan kemarin juga di Eredivisie itu berlangsung menarik karena Kevin Verdong bermain di kandang kalah dari klubnya Ole Romani ya, dengan 1-2, dan Ole Romani masuk di babak kedua memang di menit 79, dan Verdong bermain full bersama dengan Nijmegen, dan Ole Romani ini kita bersama sedang dalam proses untuk naturalisasi dan bisa tersedia seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir, paling tidak melawan Australia dia sudah bisa main, dan itu pasti dia melawan Australia, kemudian balik ke kandang melawan Bahrain pada bulan Maret sebelum kita akan menghadapi Cina juga di kandang, dan berakhir di Jepang menghadapi Samurai Biru. Jadi itu teman-teman ya, pertarungan yang ada di antara pemain-pemain abroad kita yang bermain di Eropa, karena kita akan menunggu lagi pertandingan antara FC Twente melawan Go Ahead Eagles yang kemarin mengalahkan klubnya Tom Hai Almere. Go Ahead Eagles ini menang 3-0 melawan timnya Tom Hai Almere ya, dan itu akan bertarung dengan Mes Hilgers pada akhir pekan nanti. Itu pertandingan yang seru juga ya akan kita lihat, dan pasti Mes Hilgers akan berjuang habis-habisan di garis belakang untuk bisa menempatkan mereka tetap dalam persaingan untuk masuk di zona Champions. Tapi kembali bagi Kevin Dix, saya pikir Kevin Dix juga akan berusaha habis-habisan di pertandingan terakhir sebelum masuk masa jeda yang cukup panjang ya, menyambut mungkin Natal dan Tahun Baru. Karena seperti yang saya bilang tadi, mereka akan tampil baru pada bulan Februari, dan ini akan menjadi momentum yang bagus bagi Kevin Dix dalam persiapan ya untuk menyambut tahun yang baru, dan akhirnya akan memperkuat timnas kita menghadapi Australia, karena ada ambisi khusus memang bagi Kevin Dix, bagi Mes Hilgers untuk bisa membawa Indonesia terbang tinggi. Paling tidak kalau kita bisa peringkat ketiga atau peringkat keempat akan bertarung di putaran keempat ya. Tapi mereka akan berusaha ya, bersama dengan Jai Ises ya, dan kawan-kawan untuk bisa bagaimana menahan Australia ya, sebelum kita akan mengambil 6 poin sebagai target utama yang diberikan bagi timnas kita melawan Bahrain dan China. Itu sudah dihitung secara matang tentunya bagi Pak Ketua, bagi STY untuk tim nasional kita nantinya. Nah, satu lagi pertandingan lainnya, sayang memang Eleanor Renders tidak bermain kemarin saat Zwolle kalah 2-0 dari Ajax Amsterdam. Dia ada di bangku cadangan memang, tapi tidak bermain. Tapi kita berharap bahwa Eliano ini baik-baik saja dan dia bisa tersedia dalam pertandingan tahun depan tentunya. Atau kalau memang STY berbaik hati memanggil dia untuk memperkuat di Piala AFF, siapa tahu ya, apakah diberi izin atau tidak, itu tergantung nantinya kalau dikirim surat. Tapi saya pikir mungkin ini tidak akan dilakukan oleh STY ya, karena STY sudah mengharapkan bahwa Ivar Justin Hapner yang akan datang bersama dengan Rafael, surat sudah dikirim, termasuk dengan Marcelino yang ada di Oxford. Tapi saya pikir ini peluangnya 50-50 untuk pemain-pemain ini yang masih dibutuhkan oleh klub masing-masing ya, kecuali Rafael yang mungkin saja setelah kalau Indonesia masuk semifinal baru dia bisa diizinkan oleh Brisbane Roar di Liga Australia. Jadi masih akan ada perkembangan ke depan teman-teman. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.